Teman-teman semua, jumpa lagi di video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putra Halawa, NPM 2429061032, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Cutnyaidin. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan materi dalam sosiologi hukum. Nah, di mana judulnya yaitu adalah hukum, kelas dan kekuasaan. Ya, jadi kalau kita lihat judulnya dari atas teman-teman, dia berjudul yaitu uh, hukum, hubungan hukum, kekuasaan dan ideologi. Nah, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan hukum dan kekuasaan itu, dan bagaimana juga hubungan antar timbal baliknya dan seterusnya. Jadi kekuasaan itu adalah suatu kemampuan pemerintah agar yang diperintah itu patuh dan juga memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya. Jadi kekuasaan ini adalah suatu kemampuan suatu pimpinan atau lembaga-lembaga yang mempunyai hak dalam memerintah, ya, ada kuasanya, ada haknya dalam memerintah suatu yang patut diperintah dan juga memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung, ya, dan mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Jadi ada unsur-unsur pokok kekuasaan. Pertama, rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan. Jadi apa saja saluran-saluran kekuasaan itu seperti militer, ekonomi, politik, tradisi, ideologi, dan saluran lainnya, komunikasi massa. Itu adalah saluran-saluran dari kekuasaan ini. Nah, bagaimana cara mempertahankan suatu kekuasaan? Nah, cara mempertahankan suatu kekuasaan itu yaitu menghilangkan aturan-aturan lama merugikan yang dimana aturan itu merugikan dan aturan-aturan baru yang menguntungkan penguasa, ya, dan mengadakan sistem kepercayaan yang dapat memperkokoh kedudukan dan penguasa dan golongan yang meliputi agama, ideologi, dan lain sebagainya. Jadi dalam mempertahankan suatu kekuasaan itu adalah menghilangkan suatu aturan yang dimana merugikan dan menguntungkan. Jadi mengadakan sistem kepercayaan yang dimana memperoleh kedudukan penguasa dan golongan yang meliputi agama, ideologi, dan lain sebagainya. Ya, dan cara memperkuat kedudukan itu kuasai bidang-bidang pada suatu tertentu, ya, jelas dalam mempertahankan suatu kedudukan harus ada pemahaman tentang bidang-bidang kehidupan tertentu, ya. Selanjutnya ada hukum dan ideologi. Ya, ideologi itu apa? Yaitu kumpulan konsep per sistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Cara berpikir seseorang bisa juga dikatakan ideologi itu adalah cara berpikir seseorang atau suatu golongan di mana dia paham atau teori dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Di Indonesia itu adalah ideologi hukumnya itu Pancasila, ya, berdasarkan Pancasila. Ya, oke, kita lanjutkan. Ada individualisme. Nah, individualisme itu apa? Yaitu paham, ia menganggap manusia itu secara pribadi perlu diperhatikan, ya, dan memiliki kesanggupan atau kebutuhannya tidak boleh dimasyarakatkan. Nah, kedua, paham menghendaki kebebasan berbuat dan menganut suatu kepercayaan bagi setiap orang, di mana paham yang mementingkan hak perseorangan di samping masyarakat dan negara. Selanjutnya itu apa yang kita pikirkan tentang individualisme di dalam masyarakat, suatu masyarakat barat, ya, adalah sebuah perpaduan antara berbagai macam komponen ideologis. Hukum barat telah di mana hukum barat ini telah mengekspresikan gagasan untuk tentang masyarakat ini sebagai bentuk dari individualisme. Baik, mungkin demikian saja yang saya bisa sampaikan dan yang saya jelaskan tentang sosiologi hukum, ya, tentang hubungan hukum, kekuasaan dan ideologi itu. Dan jika ada kekurangan, saya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.